Detik-detik tersesat di kerajaan gaib Wentira. Di pedalaman Sulawesi Tengah, ada satu kawasan hutan yang oleh penduduk setempat tidak pernah disebut sembarangan. Mereka menyebutnya Wentira. Bukan sekadar nama tempat. Bagi masyarakat yang tinggal di kaki pegunungan itu, Wentira adalah batas. Batas antara dunia yang bisa dilihat mata dan dunia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah tersesat di dalamnya. Dan tidak semuanya kembali dengan akal yang sama. Cerita yang akan kita dengar malam ini adalah salah satu dari sedikit kisah yang berhasil diceritakan kembali. Karena dari 7 orang yang masuk ke hutan itu pada pertengahan tahun, hanya 4 yang berhasil keluar. Dan dari yang 4 itu, hanya 1 yang benar-benar bisa mengingat semuanya dengan jelas. Ini adalah kisahnya. Disusun dari pengakuan saksi, cerita warga sekitar, dan catatan yang sempat tertinggal di salah satu tas milik korban. Kita mulai dari awal. Dari hari ketika semuanya masih terasa biasa. Wentira terletak di kawasan pegunungan Sulawesi Tengah. Tidak jauh dari beberapa desa yang sebagian besar penduduknya masih memegang erat adat dan kepercayaan leluhur. Di sanalah, konon, berdiri sebuah kerajaan yang tak kasat mata. Kerajaan yang dihuni bukan oleh manusia, melainkan oleh bangsa lain. Sebagian menyebutnya penunggu hutan, sebagian lagi menyebutnya leluhur yang dulu menguasai tanah itu sebelum manusia datang. Orang-orang tua di desa sekitar Wentira punya satu pesan yang selalu diulang ke anak cucu mereka. Jangan pernah masuk ke hutan itu sendirian, jangan bersiul sembarangan di dalamnya, jangan menyebut nama binatang buruan dengan keras, dan yang paling penting, jangan pernah mengambil apapun dari dalam hutan tanpa meminta izin lebih dulu. Bagi warga lokal, aturan itu bukan mitos kosong. Itu adalah hasil dari pengalaman turun-temurun dari kisah-kisah orang hilang yang jumlahnya tidak sedikit. Namun, bagi 7 anak muda yang akan kita kenal sebentar lagi, aturan semacam itu hanya terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Mereka adalah sekelompok mahasiswa pencinta alam dari sebuah universitas. Ditambah 2 orang warga lokal yang disewa sebagai pemandu. Tujuan mereka sederhana, menjelajahi kawasan hutan Wentira untuk keperluan riset lingkungan, sekaligus diam-diam mencari kebenaran dari legenda kerajaan gaib yang selama ini hanya mereka dengar sebagai cerita turun-temurun. Mereka menyebut diri mereka tim ekspedisi. Warga sekitar menyebut mereka anak-anak yang terlalu berani. Ada Raka, si ketua tim, yang paling bersemangat membuktikan bahwa semua cerita gaib itu hanya akal-akalan orang dulu untuk menjaga hutan dari penebangan liar. Ada Salma, mahasiswi biologi yang ikut karena alasan akademis. Ada Dimas dan Fajar, 2 sahabat yang lebih tertarik mencari konten untuk channel petualangan mereka. Ada Tari, satu-satunya yang sejak awal merasa tidak tenang. Dan 2 pemandu lokal, Pak Lukman dan anaknya, Yusuf, yang menerima pekerjaan itu karena kebutuhan ekonomi, bukan karena keyakinan. 7 orang itulah yang akan memasuki Wentira pagi itu.
tanpa tahu bahwa hutan tersebut sudah lama memperhatikan mereka, bahkan sebelum mereka memutuskan untuk datang. Pagi itu, langit di atas desa terakhir sebelum kawasan hutan Wentira terlihat cerah tanpa awan. Udara dingin pegunungan masih menempel di kulit ketika rombongan berkumpul di rumah Pak Lukman untuk persiapan terakhir. Istri Pak Lukman, seorang perempuan paruh baya bernama Mama Lina, sejak subuh sudah terlihat gelisah. Ia menyiapkan beberapa lembar kain hitam dan sedikit beras kuning, lalu meletakkannya di dekat pintu. "Ini bukan untuk dibawa," katanya pelan kepada Yusuf, anaknya. "Ini supaya rumah ini tahu kalian pergi dengan baik-baik." Yusuf hanya mengangguk. Sejak kecil, ia sudah biasa melihat ibunya melakukan hal semacam itu. Setiap kali ada anggota keluarga yang masuk hutan. Namun yang membuat Mama Lina benar-benar resah bukan persiapan itu, melainkan permintaan Raka semalam, yang dengan nada bercanda meminta agar tim diizinkan masuk lebih dalam dari rute biasa, sampai ke kawasan yang oleh warga desa disebut sebagai batas terlarang. "Itu bukan rute pendakian," kata Mama Lina waktu itu. "Itu bukan tempat untuk difoto-foto." Raka hanya tertawa kecil. "Kami cuma mau cari spot yang belum pernah ada orang ke sana, Mama. Biar hasil riset kami beda." Pak Lukman yang mendengar percakapan itu sebenarnya juga keberatan. Tapi bayaran yang ditawarkan cukup besar. Dan musim itu memang sedang sulit. Ia akhirnya menyetujui dengan satu syarat yang ia sampaikan tegas pagi itu sebelum mereka berangkat. "Kalau saya bilang berhenti, kalian berhenti. Kalau saya bilang putar balik, kalian putar balik. Tidak ada tawar-menawar di dalam sana." Semua mengangguk. Tapi anggukan itu, seperti yang akan kita lihat nanti, hanya berlaku selama keadaan masih terasa normal. Sebelum benar-benar masuk ke jalur hutan, Pak Lukman berhenti di sebuah pohon besar yang berdiri sendirian di pinggir ladang terakhir warga. Ia meletakkan sedikit beras kuning di akar pohon itu, lalu bergumam pelan, entah doa, entah permintaan izin. Tidak ada yang benar-benar mendengar jelas apa yang ia ucapkan. "Ini apa, Pak?" tanya Fajar sambil mengarahkan kameranya. "Permisi," jawab Pak Lukman singkat. "Supaya yang jaga di sini tahu, kita cuma lewat, tidak macam-macam." Fajar tertawa kecil dan merekam momen itu untuk kontennya, memberi judul dalam hati, "Ritual lucu sebelum masuk hutan angker." Ia tidak tahu momen itu kelak akan menjadi salah satu rekaman terakhir yang tersimpan jelas di kameranya, sebelum semuanya berubah menjadi rekaman yang tidak ingin ditonton siapapun dua kali. Matahari makin tinggi. 7 orang itu mulai melangkah memasuki jalur setapak, meninggalkan ladang terakhir, meninggalkan batas desa, dan tanpa mereka sadari, juga meninggalkan batas dunia yang selama ini mereka kenal sebagai kenyataan. Semua terdiam sebentar, mencoba mendengarkan. Hanya suara angin yang menggesek dedaunan dan suara serangga hutan yang khas.
Mungkin cuma burung, kata Raka, mencoba menenangkan. Tapi Pak Lukman yang berjalan di depan menghentikan langkahnya sejenak. Wajahnya berubah serius. Kalau dengar suara panggil nama, jangan langsung jawab, katanya, tanpa menjelaskan lebih jauh. Lihat dulu siapa yang panggil. Padahal tadi pagi ramai banget. Yusuf yang berjalan di sampingnya hanya menunduk dan mempercepat langkah, seolah tidak ingin membahasnya lebih jauh. Ketiga, dan yang paling tidak disadari oleh sebagian besar anggota tim, jejak kaki mereka sendiri. Saat Fajar memutar kameranya ke belakang untuk merekam jalur yang sudah dilewati, sekilas dalam rekaman itu tampak jejak kaki yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah orang dalam rombongan. Namun karena ia sedang fokus berjalan, kejanggalan itu tidak langsung disadarinya saat itu. Footage itu hanya akan ditemukan kembali jauh setelah semuanya berakhir. Menjelang sore, rombongan tiba di sebuah persimpangan kecil di dalam hutan. Tidak ada penanda jalan, hanya dua arah jalur setapak yang sama samarnya. Pak Lukman berhenti, mengeluarkan kompas tua miliknya, namun yang ia lihat membuat keningnya berkerut. Jarum kompas itu bergerak-gerak tidak stabil, seperti tidak menemukan arah utara yang pasti. Ia mengetuk-ngetuk kompas itu beberapa kali, mencoba menstabilkannya. "Kenapa, Pak?" tanya Raka. "Kompasnya aneh," jawab Pak Lukman singkat, mencoba tidak menunjukkan kekhawatirannya secara terbuka. Biasa, di sekitar sini memang sering begitu. Dimas mengeluarkan ponselnya, mencoba menyalakan aplikasi penunjuk arah. Namun sinyal GPS-nya tidak mau mengunci lokasi. Hanya berputar-putar mencari titik koordinat yang tidak pernah ditemukan. Sinyal kosong total, katanya. Padahal tadi pagi masih ada, walau cuma satu bar. Pak Lukman mengambil keputusan untuk mengikuti jalur sebelah kiri, berdasarkan ingatannya tentang rute yang pernah ia lewati bertahun-tahun lalu. Namun yang tidak ia sadari, atau mungkin yang tidak ingin ia akui pada dirinya sendiri, jalur itu sebenarnya bukan jalur yang sama. Ada sesuatu yang membuat lanskap di sekitar mereka terasa familiar, namun sekaligus asing. Seperti melihat ruangan yang sama, namun dengan posisi perabotan yang sudah berubah. Rombongan melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang menyadari, sejak persimpangan itu, mereka sebenarnya sudah tidak lagi berjalan di jalur yang sama dengan dunia yang mereka kenal. Hari mulai gelap lebih cepat dari yang seharusnya. Padahal menurut jam tangan Raka, waktu baru menunjukkan pukul 4 sore. Namun langit di atas mereka sudah menggelap seperti menjelang malam. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah area datar yang dikelilingi pohon-pohon besar. Pak Lukman terlihat tidak nyaman dengan lokasi itu. Namun, karena hari sudah gelap dan tidak ada pilihan lain yang lebih baik, ia akhirnya menyetujui. "Jangan ada yang keluar tenda sendirian malam ini," katanya tegas kepada semua. "Kalau mau kemana-mana, harus berdua, minimal." Malam itu, di sekitar api unggun kecil yang mereka buat,
suasana mulai terasa berbeda. Tari yang sejak siang sudah merasa gelisah, semakin diam. Sesekali ia menengok ke arah kegelapan di luar lingkaran cahaya api, seolah merasakan sesuatu yang memperhatikan dari sana. Sekitar pukul 9 malam, Salma yang sedang mencatat hasil observasinya tiba-tiba berhenti menulis. "Ada yang dengar musik tidak?" tanyanya. Suaranya pelan. Semua terdiam, mencoba mendengarkan. Dan benar saja, dari kejauhan, terdengar alunan musik tradisional yang samar, seperti gendang dan suling, dimainkan dengan ritme yang lembut, hampir menenangkan. Mungkin ada warga yang lagi acara di kampung sebelah, tebak Fajar. Pak Lukman menggeleng pelan, wajahnya tegang. Tidak ada kampung di arah sana. Kosong semua. Sampai bertahun-tahun. Musik itu terus terdengar. Perlahan semakin jelas. Seolah semakin mendekat. Meski tidak ada yang benar-benar bergerak ke arah sumber suara. Yusuf, yang sejak awal paling banyak diam, tiba-tiba berdiri dan berjalan beberapa langkah ke arah kegelapan. Seperti tertarik oleh sesuatu. "Yusuf!" Pak Lukman segera menarik tangan anaknya. Menyadarkannya. "Jangan dengar-dengarkan itu. Duduk di sini." Yusuf tersentak. Seperti baru tersadar dari sesuatu. Saya kira ada yang manggil saya, Pak." Ketegangan mulai terasa nyata di antara rombongan. Raka, yang sejak awal paling skeptis terhadap cerita-cerita gaib, kini mulai terlihat gelisah. Meski mencoba menutupinya dengan bercanda. "Pasti ini coba akustik hutan," katanya. Mencoba menenangkan diri sendiri. Lebih dari menenangkan yang lain. Suara bisa mantul-mantul aneh kalau di lembah begini. Namun di kejauhan, di antara pepohonan yang gelap, sesuatu memang sedang memperhatikan mereka. Bukan dari jarak jauh seperti yang mereka kira, melainkan dari jarak yang jauh lebih dekat daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, giliran berjaga dibagi menjadi 2 kelompok. Pak Lukman bersama Raka dan Salma berjaga pada giliran pertama. Sementara Yusuf, Dimas, Fajar, dan Tari beristirahat di dalam tenda. Sekitar pukul 1 dini hari, giliran berganti. Yusuf dan Fajar mengambil alih jaga, sementara yang lain mencoba tidur, meski suasana hutan yang aneh membuat semua sulit benar-benar terlelap. Fajar, yang masih penasaran dengan suara musik yang mereka dengar sebelumnya, sesekali mengarahkan kameranya ke kegelapan, mencoba merekam apapun yang mungkin tertangkap. Sekitar pukul 2, Yusuf tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Ia membangunkan Fajar yang sedikit terkantuk, memberitahu bahwa ia akan pergi sebentar ke balik pohon besar tidak jauh dari tenda. "Jangan jauh-jauh," kata Fajar setengah mengantuk. "Babahmu bilang jangan sendirian." "Cuma sebentar," jawab Yusuf, lalu berjalan menjauh dengan senter kecil di tangannya.
Fajar, yang masih setengah mengantuk, tidak benar-benar memperhatikan berapa lama Yusuf sudah pergi. Ia tersadar penuh ketika menyadari cahaya senter Yusuf sudah tidak terlihat sama sekali di kegelapan. Yusuf, panggilnya, mulai berdiri. Tidak ada jawaban. Fajar membangunkan Pak Lukman dan yang lainnya. Dalam hitungan menit, seluruh rombongan sudah terbangun, mengelilingi area sekitar tenda dengan senter masing-masing. Memanggil nama Yusuf berkali-kali. Yusuf! Yusuf, jawab! Hanya gema suara mereka sendiri yang kembali, dipantulkan oleh pepohonan dalam kegelapan yang terasa semakin pekat. Pak Lukman, yang biasanya tenang, kini terlihat panik luar biasa. Ia berlari ke segala arah, memanggil nama anaknya dengan suara yang mulai serak. Yusuf, jangan jawab kalau itu bukan saya yang panggil. Yusuf, dengar Bapak. Kalimat itu membuat semua yang mendengarnya merasa dingin. Karena itu berarti Pak Lukman sendiri sudah curiga. Suara panggilan yang mungkin didengar Yusuf di hutan itu belum tentu datang dari mereka. Pencarian berlanjut hingga subuh, namun tidak ada jejak Yusuf yang ditemukan. Tidak ada jejak kaki yang jelas, tidak ada barang yang tertinggal. Kecuali satu hal, senter kecil milik Yusuf ditemukan tergeletak rapi di atas sebuah batu besar, masih menyala. Tepat di tengah area yang sebelumnya mereka yakin sudah mereka periksa berkali-kali tanpa hasil. Saat hari mulai terang, sebelum mereka memutuskan untuk bergerak mencari lebih jauh, Pak Lukman meminta semua diam sejenak di sekitar batu tempat senter Yusuf ditemukan. Ia berjongkok, mengamati tanah di sekelilingnya dengan saksama, seperti mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mata orang lain. "Pak, ketemu apa?" tanya Raka, mendekat. Pak Lukman menunjuk ke tanah lembab di sekitar batu. "Lihat ini." Semua berkumpul mengarahkan senter mereka ke titik yang ditunjuk. Di tanah itu memang ada jejak kaki, namun bukan jejak kaki Yusuf yang biasa, melainkan jejak yang ukurannya tidak wajar, lebih kecil dari kaki orang dewasa, namun dengan jarak antar langkah yang sangat panjang. Seolah pemiliknya berjalan dengan cara yang berbeda dari manusia biasa berjalan. "Ini bukan jejak Yusuf," gumam Salma. Suaranya bergetar. "Yusuf pakai sepatu boot. Ini kayak telapak kaki kosong." Jejak itu hanya ada beberapa langkah, lalu menghilang begitu saja di tepi area berbatu, seperti sengaja berhenti tepat di titik di mana tanah berubah menjadi keras dan tidak mungkin meninggalkan bekas. Fajar, yang masih memegang kameranya, memutar ulang rekaman semalam untuk mencari petunjuk tambahan. Saat ia memutar bagian ketika Yusuf berjalan menjauh dari tenda, ia tertegun. Coba lihat ini," katanya. Suaranya tercekat, menunjukkan layar kamera kepada yang lain. Dalam rekaman itu, terlihat siluet Yusuf berjalan menjauh dengan senter di tangannya. Namun, beberapa detik sebelum cahaya senter itu menghilang dari frame, tampak sekilas, sangat sekilas, hanya 1 atau 2 frame saja. Sebuah bayangan lain yang berjalan tepat di belakang Yusuf, jauh lebih tinggi dari tubuhnya, dengan bentuk yang tidak proporsional, seperti tubuh manusia yang ditarik memanjang. "Itu apa?" bisik Dimas, wajahnya pucat. Tidak ada yang menjawab. Fajar segera mematikan kameranya, tidak sanggup memutar ulang rekaman itu sekali lagi.
Pak Lukman berdiri, menatap ke arah hutan yang masih diselimuti kabut tipis. Dia nggak hilang karena tersesat. Katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Dia dibawa. Kalimat itu menjadi titik balik bagi seluruh rombongan. Sejak saat itu, harapan bahwa ini hanyalah kasus tersesat biasa yang bisa diselesaikan dengan logika dan peta benar-benar pupus. Mereka kini berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar pemahaman mereka. Dan satu-satunya orang yang punya sedikit pengetahuan tentang cara menghadapinya hanyalah Pak Lukman. Seorang ayah yang kini harus membagi ketakutannya sendiri sebagai orang tua dengan tanggung jawabnya sebagai pemandu bagi 5 nyawa lain yang masih ia bawa. Pagi itu seharusnya membawa terang. Namun, di kawasan tempat mereka berada, cahaya matahari hanya menembus dalam bentuk kabut tebal yang tidak biasa. Kabut itu turun begitu rendah, menyelimuti hampir seluruh area perkemahan, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Pak Lukman, dengan mata sembab karena semalaman tidak tidur, akhirnya duduk terdiam di samping bekas api unggun yang sudah padang. Ini bukan hutan biasa lagi, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Kita sudah masuk ke wilayahnya. Wilayah apa, Pak? Tanya Tari, suaranya bergetar. Pak Lukman menatap Tari lama sebelum akhirnya menjawab. Wilayah yang orang tua dulu bilang, jangan pernah dimasuki kalau nggak punya niat baik dan izin yang benar. Kita kemarin lewat sini bukan untuk berdoa, bukan untuk menghormati. Kita lewat sini untuk cari sensasi. Raka, meski masih berusaha terlihat rasional, kini benar-benar terlihat ketakutan. Pak, kita harus cari Yusuf, nggak mungkin kita tinggal aja. Saya tahu, jawab Pak Lukman. Suaranya bergetar menahan emosi. Tapi kita harus hati-hati. Kalau salah cara cari, bukan cuma Yusuf yang hilang. Mereka memutuskan untuk tetap mencari. Namun dengan aturan baru yang ditetapkan Pak Lukman. Tidak ada yang boleh memanggil nama dengan keras, semua harus berjalan berkelompok, dan jika ada yang mendengar suara apapun yang mengarahkan ke suatu tempat, mereka harus mengabaikannya. Sebelum mereka kembali melangkah, Salma, yang sejak semalam dipenuhi pertanyaan yang tidak terjawab, memberanikan diri bertanya kepada Pak Lukman, berharap pengetahuannya bisa memberi mereka sedikit petunjuk untuk bertahan. Pak, kerajaan ini ceritanya gimana sebenarnya? Dari dulu kenapa disebut Wentira? Pak Lukman terdiam sejenak, menatap ke arah hutan yang masih diselimuti kabut, sebelum akhirnya menjawab. Suaranya pelan namun jelas, seperti mengulang sesuatu yang sudah ia dengar berkali-kali sejak kecil. Orang tua dulu cerita, ratusan tahun lalu, sebelum kampung-kampung di sekitar sini ada, daerah ini dihuni satu kerajaan kecil yang dipimpin seorang ratu. Bukan ratu manusia, konon dia titisan dari leluhur yang menjaga gunung dan hutan. Sudah ada bahkan sebelum manusia pertama datang ke tanah ini. Terus kenapa namanya jadi Wentira? Tanya Raka. Dalam bahasa lama daerah sini, Wentira itu artinya kira-kira yang tidak boleh ditatap langsung. Orang dulu percaya kalau kau
kau menatap langsung wajah penjaga kerajaan ini tanpa diundang, kau akan ditarik masuk ke dalam dunianya. Dan waktu di sana berjalan beda sama dunia kita. Bisa 1 hari di sana sama dengan 1 tahun di sini. Bisa juga sebaliknya. Fajar meski ketakutan masih menyimpan rasa penasarannya. Tapi kenapa kerajaan ini masih ada sampai sekarang, Pak? Maksud saya, kalau itu cerita ratusan tahun lalu. Karena mereka nggak hidup kayak kita, jawab Pak Lukman. Mereka nggak terikat waktu yang sama. Bagi mereka, mungkin baru kemarin kerajaan ini berdiri. Yang berubah cuma manusia di sekitarnya. Yang dulu menghormati, sekarang banyak yang lupa atau nggak percaya sama sekali. Ia melanjutkan. Suaranya semakin berat. Kakek saya pernah cerita. Dulu ada serombongan pencari rotan yang masuk terlalu dalam. Persis seperti kita sekarang. Dari 10 orang, cuma 3 yang kembali. Sejak itu, setiap kali ada yang mau masuk hutan ini untuk keperluan apapun, harus minta izin dulu di pohon besar yang tadi kita lewati. Itu bukan formalitas kosong. Itu cara kita kasih tahu kerajaan ini. Kita lewat dengan hormat. Gak datang untuk mengganggu. Tapi kita kemarin udah minta izin, Pak, kata Dimas. Kenapa masih kejadian begini? Pak Lukman menatap Dimas lama, lalu menghela napas berat. Izin yang kita minta itu untuk lewat di jalur biasa. Tapi semalam, Raka yang minta kita ambil rute lebih dalam, ke arah yang selama ini gak pernah saya lewati sejak jadi pemandu. Izin di pohon itu gak berlaku untuk jalur yang belum pernah dilewati siapapun. Raka terdiam. Wajahnya pucat menyadari bahwa keputusannya semalam, keputusan yang ia ambil demi konten dan rasa penasaran semata, mungkin menjadi sebab utama dari semua yang sedang mereka alami. Maaf, Pak, gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Penyesalan nggak akan ubah apa yang sudah terjadi, jawab Pak Lukman. Bukan untuk menyalahkan lebih jauh, melainkan sebagai pengingat bahwa yang harus mereka pikirkan sekarang bukan lagi siapa yang salah, melainkan bagaimana cara keluar dari sini dengan korban paling sedikit. Yang penting sekarang, lanjutnya, kita harus ingat satu hal soal ratu yang menjaga kerajaan ini. Dia digambarkan adil, tapi keras pada aturan. Dia nggak akan menyakiti tanpa alasan, tapi dia juga nggak akan melepaskan apa yang sudah masuk ke wilayahnya tanpa ada yang dipertukarkan. Itu hukum yang dipegangnya sejak dulu. Dan dia nggak akan melanggarnya sendiri, meski itu berarti merugikan kita. Salma mencatat semua itu dalam ingatannya, bukan lagi sebagai bahan riset akademis seperti niat awalnya, melainkan sebagai satu-satunya petunjuk yang mungkin bisa menyelamatkan mereka nanti. Dengan bekal cerita itu, rombongan kembali melangkah. Kini dengan pemahaman yang sedikit lebih jelas tentang apa atau siapa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Pencarian hari itu membawa mereka semakin jauh dari titik perkemahan awal. Lanskap hutan yang mereka lewati mulai terasa tidak masuk akal. Pohon-pohon besar yang seharusnya mereka kenali dari hari sebelumnya, kini terlihat berbeda. Beberapa area yang seharusnya menurun,
justru terasa menanjak. Dan beberapa kali mereka menemukan diri mereka kembali ke titik yang sama, meski yakin sudah berjalan dalam arah yang berbeda. Di tengah kebingungan itu, Dimas yang berjalan agak di depan tiba-tiba berhenti. "Itu apa?" tanyanya, menunjuk ke arah semak-semak. Semua mengikuti arah tunjuknya. Di antara dedaunan, tampak sekilas sosok berpakaian seperti adat tradisional. Berdiri diam membelakangi mereka, seperti sedang menunggu sesuatu. "Yusuf," Pak Lukman bergerak maju, suaranya penuh harap. Namun begitu mereka mendekat, sosok itu menghilang begitu saja, seolah memang tidak pernah ada di sana. Menjelang siang, rombongan yang kini berenam, minus Yusuf, menemukan sesuatu yang mengubah arah cerita ini secara keseluruhan. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah area yang terasa sangat berbeda dari sekitarnya. Pepohonan di area itu tersusun rapi, membentuk semacam lingkaran, dengan rerumputan yang anehnya tetap hijau segar, meski di sekitarnya tanah terlihat kering dan gersang. Di tengah lingkaran itu berdiri sebuah batu besar, berbentuk tidak wajar, seperti diukir menyerupai gerbang, meski tidak ada tanda-tanda bahwa batu itu pernah disentuh tangan manusia. Salma, dengan latar belakang akademisnya, mencoba menjelaskan secara logis. Mungkin ini formasi batu alami atau bekas situs purbakala yang belum terdata. Namun Pak Lukman menggeleng pelan, wajahnya pucat. "Ini bukan situs, ini gerbangnya." "Gerbang apa?" tanya Raka. "Gerbang masuk ke kerajaan yang orang-orang dulu cerita," jawab Pak Lukman. "Kita nggak boleh ada di sini." Namun sebelum mereka bisa mundur, Tari yang berdiri paling dekat dengan batu itu tiba-tiba terdiam. Matanya menatap kosong ke satu titik di balik batu. "Tari?" Salma menggoyangkan bahunya. "Tari, kamu kenapa?" Tari tidak merespons selama beberapa detik yang terasa sangat panjang, sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang terdengar berbeda dari biasanya. Lebih pelan, lebih datar. "Yusuf ada di sana," katanya, menunjuk ke arah balik batu. Dia bilang dia baik-baik aja. Dia bilang di sana bagus. Semua membeku mendengar kalimat itu. "Tari, kamu lihat dia. Di mana?" Raka mencengkram bahu Tari, mencoba menyadarkannya. Tari berkedip beberapa kali, seperti baru tersadar dari sesuatu, lalu menatap sekelilingnya dengan bingung. Saya nggak tahu kenapa saya bilang itu. Saya nggak lihat apa-apa." Kejadian itu membuat seluruh rombongan semakin yakin bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekedar tersesat biasa. Ada sesuatu yang sedang bermain dengan pikiran mereka, satu persatu, mencari celah masuk yang paling lemah dari masing-masing orang. Dan celah pertama itu baru saja ditemukan. Pak Lukman bersikeras agar rombongan segera meninggalkan area batu gerbang itu. Namun ketika mereka mencoba berjalan mundur ke arah yang sama dengan kedatangan mereka,
Yang mereka temui bukan jalan keluar, melainkan jalur yang sama sekali asing. Seolah hutan di belakang mereka telah berubah bentuk dalam hitungan detik. Ini nggak mungkin, gumam Raka, berputar-putar mencoba mengenali sekelilingnya. Tadi kita masuk dari sini, saya yakin. Hutan ini nggak mau lepas kita, kata Pak Lukman. Suaranya hampir putus asa. Kita harus minta izin. Cara halus. Pak Lukman lalu berhenti, menundukkan kepala, dan mulai bergumam dalam bahasa daerah yang tidak dipahami sebagian dari mereka. Isinya kurang lebih permohonan maaf, pengakuan bahwa mereka telah lancang memasuki wilayah tanpa niat yang benar, dan permintaan agar diizinkan kembali ke jalan yang seharusnya. Untuk sesaat tidak terjadi apapun. Namun perlahan, kabut di sekitar mereka mulai bergerak, seperti membentuk semacam jalur di antara pepohonan. Sebuah jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Itu jalan keluar? Tanya Dimas, ragu. Saya nggak tahu, jawab Pak Lukman. Tapi kita nggak punya pilihan lain selain coba. Sebuah kawasan terbuka yang luas, dengan struktur yang menyerupai bangunan tradisional megah, terbuat dari material yang sulit dijelaskan, seperti campuran antara kayu, batu, dan sesuatu yang berkilau lembut, meski tidak ada sumber cahaya yang jelas. Di sekitarnya, tampak sosok-sosok yang berlalu lalang, mengenakan pakaian adat dengan warna-warna yang elegan, bergerak dengan gerakan yang halus, hampir seperti mengambang. Salma, yang biasanya paling rasional, terdiam dengan mulut terbuka. Tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa ia rumuskan untuk apa yang sedang ia lihat. "Kita di mana?" bisik Fajar. Kameranya bergetar di tangannya. Namun entah mengapa, sejak titik itu, layar kamera hanya menampilkan gambar statis penuh distorsi setiap kali diarahkan ke bangunan tersebut. Dari jarak itu, mereka bisa melihat lebih jelas kehidupan yang berlangsung di dalam kawasan kerajaan tersebut. Sosok-sosok yang berlalu lalang membawa berbagai benda. Ada yang tampak seperti hasil bumi. Ada yang membawa kain-kain dengan motif yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, bahkan di museum atau buku-buku adat sekalipun. Yang membuat jantung mereka semakin berdebar. Di antara sosok-sosok itu, sesekali terlihat siluet yang berpakaian sangat berbeda dari yang lain. Pakaian lapangan modern, mirip dengan apa yang biasa dikenakan oleh pendaki atau peneliti. Itu kayak baju ekspedisi, bisik Dimas, menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas di tengah kabut tipis yang masih menyelimuti area itu. Raka mencengkram lengan Pak Lukman. "Itu Yusuf, Pak? Itu dia?" Pak Lukman menatap ke arah yang ditunjuk. Jantungnya berdegup kencang. Namun, sosok itu bergerak terlalu cepat, terlalu halus untuk benar-benar dipastikan, sebelum akhirnya menghilang di balik salah satu bangunan. Saya nggak yakin,
jawab Pak Lukman. Suaranya menahan harap yang ia coba kendalikan. Tapi kalau memang dia ada di sini, itu artinya dia masih ada. Salma, yang sejak tadi mengamati dengan cermat, meski tubuhnya gemetar, memperhatikan sesuatu yang lain. Coba perhatikan baik-baik, katanya pelan. Semua yang di sana, nggak ada yang benar-benar menatap kita langsung. Kayak mereka sengaja menghindar. Pengamatan itu benar. Sosok-sosok yang berlalu lalang di kawasan tersebut, sesibuk apapun aktivitas mereka, selalu menjaga jarak pandang agar tidak benar-benar bertemu mata dengan rombongan yang berdiri di tepi kawasan. Seolah ada aturan tidak tertulis yang melarang kontak mata langsung sebelum ada semacam izin atau undangan resmi. Tari, yang sejak kejadian di Gerbang Batu mulai menunjukkan kepekaan yang aneh terhadap tempat ini, tiba-tiba berbisik. Mereka nunggu kita yang mulai duluan. Kalau kita yang mulai, kita yang terikat aturan mereka. Tidak ada yang sempat menanyakan dari mana Tari tahu hal itu. Karena tepat setelah ia mengucapkannya, sosok perempuan berpakaian keemasan mulai melangkah keluar dari salah satu bangunan utama, bergerak tenang ke arah mereka, seolah memang sudah menunggu saat yang tepat untuk muncul, tepat ketika rasa penasaran rombongan sudah cukup besar untuk membuat mereka melangkah lebih dekat tanpa sadar. Mereka tidak dibiarkan berdiri lama di tepi kawasan itu. Dari arah bangunan utama, muncul satu sosok yang berjalan tenang ke arah mereka. Seorang perempuan dengan pakaian adat berwarna keemasan. Wajahnya cantik, namun dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara ramah dan dingin secara bersamaan. "Kalian sudah lama saya tunggu," katanya. Suaranya lembut, namun bergetar aneh di telinga mereka, seperti terdengar dari banyak arah sekaligus. Kami nggak sengaja masuk," Raka mencoba menjelaskan. Suaranya gemetar. "Kami cuma mau cari teman kami yang hilang, Yusuf." Sosok itu tersenyum tipis. "Temanmu baik-baik saja. Dia tamu kami sekarang. Kami mau bawa dia pulang," kata Pak Lukman, mencoba menjaga suaranya tetap tegas meski tubuhnya gemetar. "Semua bisa pulang," jawab sosok itu. Tapi semua yang masuk ke sini harus memberi sesuatu sebagai penghormatan. Itu sudah aturan sejak dulu. Ia kemudian mengarahkan tangannya, dan dari arah bangunan, beberapa pelayan membawa nampan berisi makanan dan minuman yang terlihat mewah, dengan aroma yang menggoda, namun entah mengapa terasa salah di indera mereka. "Makan dan minumlah," kata sosok itu. "Setelah itu, kita bicarakan bagaimana kalian bisa membawa pulang temanmu." Dimas, yang sejak tadi merasa lapar dan lelah, hampir saja meraih salah satu hidangan itu sebelum tangannya ditahan keras oleh Pak Lukman. "Jangan," bisiknya tajam. "Kalau kalian makan apapun di sini, kalian gak akan bisa pulang lagi. Itu aturannya." Sosok perempuan itu menatap Pak Lukman dengan tatapan yang berubah, lebih dingin dari sebelumnya. "Kau tahu banyak untuk orang yang seharusnya tidak datang." "Saya cuma mau bawa pulang anak-anak ini," jawab Pak Lukman, berusaha pegar. "Termasuk anak saya sendiri." Sosok itu terdiam sejenak, lalu tersenyum kembali, kali ini dengan senyuman yang terasa lebih menusuk. "Baiklah, kalau begitu ada cara lain. Salah satu dari kalian harus tinggal di sini sebagai gantinya. Itu syaratnya,"
Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti rombongan. Tidak ada yang berani saling menatap. Malam itu, jika memang waktu di tempat itu bisa disebut malam, tawaran dari sosok yang mereka yakini adalah penjaga atau bahkan ratu dari kerajaan gaib itu terus menggantung di pikiran masing-masing anggota rombongan. Pak Lukman menjauhkan kelompoknya ke sudut kawasan tersebut, mencoba mencari cara lain selain harus mengorbankan salah satu dari mereka. Kita nggak akan korbankan siapapun, tegasnya. Kita cari cara lain. Di tengah kepanikan mencari solusi, Dimas yang sejak tadi diam-diam mengamati sekeliling, berbisik kepada Raka. Gerbang batu itu yang tadi kita lewat buat masuk, kalau kita lari ke sana sekarang, mungkin masih bisa nembus balik. Raka menimbang sejenak, lalu mengangguk pelan. Tanpa sepengetahuan Pak Lukman yang sedang berbicara dengan Salma di sisi lain, Dimas, Raka, dan Fajar mulai bergerak diam-diam ke arah lorong pepohonan yang mereka lewati sebelumnya, berharap gerbang itu masih bisa membawa mereka kembali ke hutan biasa. Mereka berlari secepat mungkin menyusuri lorong akar-akar besar itu. Jantung berdebar, napas tersengal. Namun, semakin jauh mereka berlari, semakin mereka sadar ada yang aneh. Lorong itu seharusnya hanya berjarak beberapa puluh meter dari kawasan utama. Namun, mereka sudah berlari jauh lebih lama dari itu. Dan ujung lorong yang menampakkan gerbang batu masih saja tidak terlihat. Ini nggak masuk akal. Dimas berhenti, terengah, menatap sekeliling. Kita udah lari jauh banget. Harusnya udah ketemu gerbangnya. Fajar yang berlari paling depan tiba-tiba berhenti mendadak, membuat Raka dan Dimas hampir menabraknya. Di hadapan mereka, lorong itu berakhir bukan di gerbang batu seperti harapan mereka, melainkan kembali ke kawasan terbuka yang sama, dengan bangunan kerajaan yang sama, seolah mereka baru saja berlari mengitari sebuah lingkaran, tanpa pernah benar-benar bergerak menjauh. Dan di tengah kawasan itu, menunggu dengan tenang seperti sudah memprediksi langkah mereka, berdiri sosok perempuan berpakaian keemasan, kali ini dengan ekspresi yang lebih dingin dari sebelumnya. Berlari tidak akan membawa kalian kemana-mana, katanya. Suaranya menggema aneh di telinga mereka. Tempat ini hanya punya satu jalan keluar, dan jalan itu hanya terbuka kalau saya yang membukanya. Kami cuma mau lihat-lihat. Raka mencoba berkilah, meski jelas tidak ada yang mempercayai alasan itu, termasuk dirinya sendiri. Sosok itu tersenyum tipis, senyuman yang lebih menakutkan daripada kemarahan sekalipun. Percobaan kalian ini sebenarnya bisa saya anggap sebagai pelanggaran. Di tempat ini, mencoba melarikan diri tanpa izin, sama saja dengan mengatakan, kalian tidak menghormati tuan rumah kalian. Tepat saat itu, Pak Lukman dan yang lain, yang baru menyadari ketiga orang itu menghilang, berlari mendekat. Wajah Pak Lukman pucat pasi melihat ketiga anak muda itu berdiri di hadapan sosok penjaga kerajaan dengan posisi yang jelas-jelas terjepit. Mereka nggak bermaksud begitu. Pak Lukman segera bersujud, mencoba meredam kemarahan yang mungkin timbul.
Mereka cuma takut, panik. Mohon dimaafkan kelancangan mereka. Sosok itu menatap Pak Lukman lama, lalu beralih menatap ketiga pemuda yang masih gemetar di tempat mereka berdiri. Saya bisa maafkan kali ini, tapi setiap pelanggaran punya konsekuensinya sendiri. Dan kalian, ia menatap Dimas, Raka, dan Fajar satu persatu, harus mengerti. Di tempat ini, niat baik tuan rumah ada batasnya kalau terus diuji. Ia kemudian berbalik, melangkah pergi sambil berkata tanpa menoleh. Tawaran saya tetap sama. Salah satu dari kalian harus tinggal sebagai pengganti sebelum yang lain bisa pulang dengan selamat. Pikirkan baik-baik, karena kesabaran saya juga ada batasnya. Kejadian itu membuat seluruh rombongan akhirnya benar-benar memahami posisi mereka, terjepit tanpa pilihan mudah, dan setiap langkah yang salah hanya akan memperburuk keadaan yang sudah cukup buruk. Namun keadaan mulai berubah ketika Tari, yang sejak di area gerbang sempat berbicara dengan suara aneh, kembali menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ia mulai berjalan menjauh dari kelompok, menuju arah bangunan utama dengan tatapan kosong. "Tari, mau kemana?" Salma mencoba menahannya. "Dia panggil saya," jawab Tari. Suaranya kembali terdengar datar dan berbeda. "Katanya saya cocok jadi penjaga gerbang yang baru." Raka dan Fajar segera menahan Tari. Namun tubuh gadis itu tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang tidak wajar, membuat keduanya kesulitan mengendalikannya. Di tengah kekacauan itu, sosok perempuan berpakaian keemasan muncul kembali. Kali ini diiringi beberapa sosok lain yang lebih menyeramkan. Wajah mereka tidak terlihat jelas, seperti tertutup kabut tipis. Namun bentuk tubuh mereka menyerupai prajurit kerajaan zaman dahulu. "Dia sudah pilih sendiri," kata sosok itu, menunjuk ke arah Tari yang masih meronta. "Tidak perlu paksaan lagi." "Tidak!" Raka berteriak, mencoba menarik Tari lebih kuat. "Tari, lawan, jangan dengar suara itu." Pak Lukman dengan pengalamannya segera mengambil segenggam tanah dan menaburkannya membentuk lingkaran kecil di sekitar mereka, sambil mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa daerah dengan cepat dan tegas. Untuk sesaat, sosok-sosok prajurit itu tertahan, seperti terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat di tepi lingkaran tanah tersebut. Namun sosok perempuan berpakaian keemasan hanya tersenyum, seolah hal itu hanyalah gangguan kecil. "Kalian bisa menahan kami sebentar," katanya. "Tapi lingkaran itu tidak akan bertahan selamanya. Dan setiap detik yang kalian buang di sini membuat jalan pulang kalian semakin jauh." Malam itu, atau apapun sebutan untuk waktu di tempat itu, berakhir dengan rombongan yang kini bertahan dalam lingkaran kecil buatan Pak Lukman, dikepung oleh sosok-sosok yang menunggu dengan sabar di luar batas tanah tersebut. Sementara Tari terus meronta dalam pelukan teman-temannya, separuh sadar, separuh sudah tertarik ke arah lain. Lingkaran tanah yang dibuat Pak Lukman bertahan lebih lama dari yang ia perkirakan. Namun ia sendiri tahu, itu bukan solusi permanen. Tubuhnya yang lelah dan suaranya yang mulai serak karena terus melafalkan kalimat-kalimat penjaga
menjadi pertanda bahwa waktu mereka semakin menipis. Kita nggak akan korbankan Tari, kata Raka, memeluk gadis itu yang kini sudah terlihat lebih tenang, namun matanya masih terlihat kosong sesekali. Seperti separuh tertarik kembali ke arah panggilan yang hanya bisa ia dengar. Ada cara lain, gumam Pak Lukman, mencoba mengingat seluruh cerita dan pesan yang pernah ia dengar dari orang tuanya dulu tentang kawasan ini. Kerajaan ini nggak boleh ambil dengan paksa. Harus ada yang dengan sadar memberi, atau mereka harus melepas kalau yang diambil nggak sah. Maksudnya? Tanya Salma. Tari masuk karena dipanggil, bukan karena dia sendiri yang mau. Jelas Pak Lukman. Kalau kita bisa buktikan itu, mereka nggak punya hak penuh atas dia. Pak Lukman kemudian melangkah maju, mendekati batas lingkaran tanah, menatap langsung ke arah sosok perempuan berpakaian keemasan yang masih menunggu dengan tenang di luar. Tari gak datang dengan niat sendiri, katanya lantang. Dia dipanggil paksa. Itu gak sah menurut aturan yang kalian pegang sendiri sejak dulu. Untuk pertama kalinya, ekspresi sosok itu berubah, sedikit terganggu oleh kalimat tersebut. Kau berani membicarakan aturan kami? Saya besar dengan cerita itu, jawab Pak Lukman. Leluhur saya juga pernah berurusan dengan kerajaan ini. Mereka selalu bilang, kalian menjaga keseimbangan, bukan memaksa kehendak. Keheningan panjang mengikuti kalimat itu. Sosok perempuan itu menatap Pak Lukman lama, seperti menilai kebenaran dari apa yang ia ucapkan. Baiklah, katanya akhirnya, kami akan lepaskan gadis ini. Tapi kalian tetap harus tinggalkan sesuatu sebagai penghormatan. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Pak Lukman menatap kelompoknya sebentar, lalu mengangguk pelan. Kami setuju. Yang dimaksud sesuatu sebagai penghormatan oleh sosok itu bukanlah benda. Ia meminta agar satu dari rombongan menyerahkan sebagian dari ingatannya. Kenangan tentang keberadaan kerajaan ini, tentang apa yang mereka alami selama berada di sana. Sebagai jaminan bahwa kerajaan ini tidak akan terganggu lagi oleh manusia yang penasaran di kemudian hari. Siapa yang bersedia? Tanya sosok itu menatap satu persatu. Tidak ada yang langsung menjawab. Namun Fajar yang sejak awal datang dengan alasan mencari konten, sejak kejadian demi kejadian yang mereka alami, mulai merasa bahwa keputusannya datang ke tempat ini adalah kesalahan besar yang harus ia tanggung sendiri. Saya, katanya pelan, melangkah maju. Saya yang paling banyak merekam, paling banyak mau jadikan ini tontonan. Biar saya yang bayar. Fajar, jangan. Dimas mencoba menahan sahabatnya. Gak apa-apa, jawab Fajar, mencoba tersenyum meski suaranya bergetar. Lagian dari semua yang terjadi, saya yang paling banyak salah. Saya yang ajak ambil rute ini lebih jauh demi konten. Sosok perempuan berpakaian keemasan mendekat ke arah Fajar. Mengangkat tangannya perlahan ke arah kening pemuda itu. Untuk beberapa detik, Fajar berdiri kaku. Matanya menatap kosong. Sebelum akhirnya terjatuh lemas. Ditahan oleh Dimas yang segera memeluknya. Ketika Fajar membuka matanya kembali beberapa saat kemudian. Tatapannya berbeda. Bingung, kosong dari ketakutan yang seharusnya wajar dirasakan. Seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi yang tidak bisa diingat sama sekali. "Kita di mana?" tanyanya. Suaranya polos,
kenapa kalian semua nangis?" Tidak ada yang menjawab. Karena bagi Fajar sejak detik itu, semua yang terjadi sejak mereka memasuki hutan Wentira sudah terhapus sepenuhnya dari dalam kepalanya. Sosok itu kemudian mengarahkan tangannya ke arah jalur kabut yang sama seperti sebelumnya. Jalan pulang kalian sudah dibuka. Tapi ingat, apa yang kalian lihat di sini, jangan pernah diceritakan dengan sembarangan kepada yang tidak siap mendengarnya. Karena cerita yang disebarkan tanpa hormat, sama saja mengundang kami untuk datang ke kehidupan kalian. Rombongan berjalan mengikuti jalur kabut itu dalam diam yang berat. Fajar berjalan di tengah mereka, masih dengan kebingungan yang sama. Sesekali bertanya, kenapa semua orang terlihat begitu lelah dan sedih. Namun, tidak ada satupun yang sanggup menjelaskan padanya. Tentang Yusuf, tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka selama perjalanan pulang itu. Pak Lukman berjalan dalam diam. Wajahnya menahan duka yang dalam, namun tetap melangkah. Karena ia tahu, di tempat seperti itu, kesedihan yang ditunjukkan secara berlebihan bisa menjadi celah lain yang dimanfaatkan penghuni hutan untuk menahan mereka lebih lama. Tidak bisa mereka pastikan, entah berjam-jam, entah hanya beberapa menit. Mereka akhirnya melihat cahaya matahari yang normal menembus dedaunan, suara burung yang kembali terdengar, dan udara yang kembali terasa seperti seharusnya. Mereka keluar dari hutan tepat di pinggir ladang yang sama dengan tempat mereka berangkat. Mama Lina begitu melihat suaminya kembali tanpa Yusuf, langsung jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Pak Lukman hanya bisa memeluk istrinya, tidak sanggup mengucapkan kata apapun yang bisa benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tim pencarian resmi sempat dikirim untuk menyusuri kawasan tersebut dalam beberapa hari setelahnya, namun tidak pernah menemukan jejak apapun dari Yusuf. Hutan itu, seperti yang sudah diketahui warga sekitar sejak lama, tidak pernah mengembalikan apa yang sudah benar-benar menjadi bagiannya. Hingga hari ini, dari 6 orang yang kembali dari hutan Wentira, hanya Pak Lukman, Raka, Salma, dan Dimas yang bersedia menceritakan kembali pengalaman tersebut. Meski dengan detail yang mereka pilih secara hati-hati untuk diungkapkan. Ia mengaku sesekali masih mendengar alunan musik gendang yang sama di telinganya, terutama saat malam sunyi. Meski ia tahu tidak ada sumber suara apapun di sekitarnya. Dalam salah satu kesempatan, jauh setelah kejadian itu, Tari pernah menceritakan satu detail yang selama ini tidak ia ungkapkan kepada siapapun, termasuk kepada Raka dan Salma yang sama-sama mengalami peristiwa tersebut. Waktu saya hampir ditarik masuk saat semua orang nahan saya, katanya pelan, menatap kosong ke kejauhan. Saya sempat lihat wajah ratu itu dari dekat. Bukan wajah yang menakutkan kayak yang kalian bayangin. Dia malah sedih. Kayak dia juga nggak suka harus minta tumbal. Kayak itu aturan yang dia pegang.
bukan keinginan dia sendiri. Pengakuan itu menambah satu dimensi lain pada keseluruhan cerita, bahwa mungkin sosok yang selama ini mereka anggap sebagai ancaman tunggal sebenarnya juga terikat oleh aturan dan keseimbangan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah hukum kuno yang harus dijaga meski bertentangan dengan rasa kemanusiaannya, jika memang ia memiliki itu. Saya nggak benci dia, lanjut Tari. Suaranya bergetar menahan tangis. Saya cuma kasihan sama Yusuf, sama keluarganya. Dan saya gak akan pernah lupa. Kalau bukan karena Pak Lukman yang berani bicara, mungkin saya yang sekarang ada di sana, bukan Yusuf. Kalimat itu menjadi pengingat bagi semua yang mendengar kisah ini, bahwa di balik setiap cerita horor yang terasa hitam putih antara manusia dan makhluk gaib, kadang ada nuansa abu-abu yang jauh lebih kompleks, tentang aturan yang harus dijaga, tentang pengorbanan yang dipaksakan oleh keadaan, dan tentang bagaimana satu keputusan kecil yang dianggap sepele bisa mengubah nasib banyak orang sekaligus. Pak Lukman dan Mama Lina hingga kini masih melakukan ritual kecil setiap tahun di pinggir hutan Wentira sebagai bentuk penghormatan dan juga harapan yang tidak pernah benar-benar padam, bahwa suatu hari anak mereka, Yusuf, bisa kembali. Atau setidaknya mereka bisa mendapat tanda bahwa anaknya baik-baik saja di tempat yang sekarang menjadi rumahnya yang baru. Warga sekitar hutan Wentira hingga sekarang tetap memegang pesan yang sama yang sudah diwariskan turun-temurun. Hutan itu bukan tempat untuk dijadikan tontonan, bukan tempat untuk dibuktikan kebenarannya dengan keberanian semata. Ia adalah batas yang harus dihormati, bukan ditantang. Kisah 7 orang yang masuk ke Wentira ini akhirnya menjadi pengingat baru yang ditambahkan ke dalam cerita-cerita lama yang sudah ada. Pengingat bahwa di balik keindahan hutan Sulawesi Tengah yang masih asri, ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan dunia kita. Dengan aturannya sendiri, dengan kesabarannya sendiri, dan dengan caranya sendiri untuk mengingatkan manusia bahwa tidak semua tempat diciptakan untuk dijelajahi tanpa izin. Dan jika suatu hari nanti, Anda mendengar alunan musik gendang yang lembut dari kejauhan saat berada sendirian di tengah hutan, ingatlah pesan yang sama yang seharusnya sudah kita dengar sejak awal cerita ini. Jangan langsung menjawab panggilan itu.